Aku ingat pertama kali mengenal kopi hitam. Pagi itu, suasana desa begitu sunyi, hanya suara angin dan daun yang berbisik. Di tanganku, ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Itu bukan sembarang kopi. Kopi ini punya cerita panjang, dari tangan-tangan petani di dataran tinggi hingga sampai ke mejaku. Kakekku seorang petani kopi. Aku sering melihatnya memetik biji-biji kopi dengan penuh kesabaran. Beliau selalu berkata, kopi ini bukan cuma soal rasa, tapi soal hidup banyak orang. Aku baru paham maksudnya bertahun-tahun kemudian, ketika aku mulai menjalani hari-hariku dengan secangkir kopi hitam. Sekarang, kopi bukan hanya milik desa kecilku. Di kota, kopi adalah gaya hidup. Dari pagi hingga malam, orang-orang duduk di kafe, menyeruput kopi sambil membicarakan bisnis, mimpi, bahkan cinta. Tahukah kalian, konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 5 juta ton per tahun. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan cangkir kopi diminum setiap hari. Aku berpikir, kopi telah menjadi bagian dari siapa kita, yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Saat kembali ke desa beberapa waktu lalu, aku melihat bagaimana kopi tetap menjadi harapan bagi banyak keluarga. Petani kopi kini tak hanya menanam, tapi juga memproses dan menjual langsung ke pasar. Dari sini aku sadar, kopi bukan hanya soal rasa. Ini tentang ekonomi, tentang kehidupan, dan tentang masa depan sebuah keluarga kecil di desa. Tapi cerita ini belum selesai. Aku juga mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Yah, kopi hitam ini, yang dulunya hanya minuman pelengkap hariku, ternyata menyimpan bahaya. Nah, di sini aku akan menceritakan bagaimana kopi hitam bisa jadi racun bagi tubuh kita jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Semuanya dimulai dari gejala yang aku anggap sepele. Waktu itu, aku sedang di kantor, bekerja seperti biasa sambil menyeruput kopi hitam yang telah menjadi rutinitasku. Tiba-tiba, jantungku mulai berdebar kencang, seolah aku baru saja lari maraton, padahal aku hanya duduk diam. Di usiaku yang masih tergolong muda, bingung dengan kondisi tubuhku yang seperti ini. Aku akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri. Dokter bilang, itu gejala palpitasi. Jantung berdebar yang bisa dipicu oleh berbagai hal. Salah satunya adalah konsumsi kafein berlebih. Kafein adalah stimulan alami yang bekerja dengan menghambat adenosin, senyawa yang membuat kita merasa mengantuk. Tapi di sisi lain, kafein juga merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan produksi hormon adrenalin, yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Menurut penelitian dari Journal of the American Heart Association, bagi orang yang sensitif, kafein bisa memicu lonjakan denyut jantung yang tiba-tiba. Setelah itu, gejala lain mulai berdatangan. Aku mulai mengalami kesulitan tidur. Malam-malamku terasa panjang. Aku bolak-balik di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus aktif. Saat pagi tiba, aku merasa lelah, seperti tidak benar-benar tidur. Ternyata, ini ada hubungannya dengan cara kafein bekerja. Kafein memiliki waktu paruh sekitar 5-6 jam. Artinya setengah dari dosis kafein yang kita konsumsi masih ada di tubuh setelah waktu tersebut. Menurut Sleep Foundation, kafein dapat mengganggu siklus REM, fase tidur di mana tubuh dan otak kita benar-benar beristirahat. Akibatnya, kualitas tidur menurun, dan kita bangun dengan perasaan lelah. Tak hanya itu, gejala lain juga mulai muncul. Setiap kali aku minum kopi saat perut kosong, aku merasakan perih yang luar biasa di bagian ulu hati. Rasa panas itu merambat sampai ke dada. Awalnya, aku pikir cuma mak biasa, tapi ternyata lebih dari itu. Menurut studi di Journal of Gastroenterology, kopi merangsang produksi asam lambung, yang jika berlebihan, bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan GERD atau reflux asam. Kafein dan senyawa asam dalam kopi juga bisa memperlemah katup antara lambung dan kerongkongan, membuat asam lebih mudah naik. Gejala-gejala tadi masih belum membuatku berhenti. Tapi kemudian,
aku mendapat kabar yang lebih mengejutkan. Saat menjalani tes darah rutin, dokter memberitahu bahwa kadar kolesterol LDL-ku naik cukup signifikan. Ini terkait dengan senyawa diterpen dalam kopi, khususnya cafestol dan kahweol, yang banyak ditemukan pada kopi tanpa filter seperti tubruk dan espresso. Penelitian di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa diterpen dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, yang jika dibiarkan, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Aku juga mulai merasa lebih mudah stres. Padahal, kopi yang selama ini aku andalkan untuk meningkatkan semangat, justru membuatku merasa tegang sepanjang hari. Kafein merangsang pelepasan kortisol, hormon stres yang membantu tubuh kita tetap waspada. Tapi, menurut riset dari Journal of Endocrinology, jika kadar kortisol terus-menerus tinggi akibat konsumsi kafein, tubuh kita bisa mengalami kelelahan kronis dan rentan terhadap burnout. Setelah melalui semua ini, aku sadar bahwa meski kopi hitam punya banyak manfaat, dia juga bisa menjadi pedang bermata dua. Semua gejala yang aku alami adalah cara tubuhku memberitahu bahwa ada yang salah. Dan akhirnya, aku mulai belajar bagaimana menikmati kopi dengan lebih bijak. Apakah kalian juga pernah mengalami gejala serupa? Selanjutnya, aku akan berbagi tips aman menikmati kopi hitam tanpa harus mengorbankan kesehatan. Jadi jangan di-skip. Setelah melewati berbagai pengalaman dan belajar dari kesalahan, aku akhirnya menemukan cara untuk tetap menikmati kopi hitam tanpa harus mengorbankan kesehatan. Kalau kalian juga pecinta kopi seperti aku, tips-tips ini mungkin bisa membantu. Yang pertama, batasi jumlah konsumsi kopi. Berdasarkan rekomendasi dari European Food Safety Authority, konsumsi kafein yang aman adalah maksimal 400 mg per hari, atau sekitar 2 hingga 3 cangkir kopi. Tapi ingat, setiap orang punya toleransi kafein yang berbeda, jadi penting untuk mendengarkan tubuh kalian. Selain itu, perhatikan juga waktu minumnya. Hindari minum kopi setelah pukul 2 siang untuk mencegah gangguan tidur. Poin penting lainnya, jangan pernah minum kopi saat perut kosong. Ini pelajaran pahit yang aku dapat setelah mengalami nyeri ulu hati berulang kali. Minum kopi tanpa makanan bisa merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Pastikan kalian sarapan dulu, meskipun hanya dengan sepotong roti atau buah, untuk melindungi lambung kalian. Jenis kopi juga penting. Kalau kalian suka kopi tubruk atau espresso, coba mulai pakai filter. Kenapa? Karena filter kopi membantu mengurangi kadar diterpen, senyawa yang bisa meningkatkan kolesterol. Menurut studi di Harvard School of Public Health, kopi yang disaring lebih aman bagi kesehatan jantung, terutama untuk kalian yang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi. Kalau kalian mulai merasakan jantung berdebar, cemas berlebihan, atau sulit tidur, itu bisa jadi tanda kalian sensitif terhadap kafein. Aku pernah mengalaminya sendiri. Dan solusinya sederhana, kurangi takaran atau pilih kopi yang kandungan kafeinnya jauh lebih rendah. Terakhir, jangan lupa untuk mengimbangi konsumsi kopi dengan pola hidup sehat. Minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, dan tentu saja, olahraga teratur. Kopi memang bisa jadi teman baik, tapi tubuh kita adalah prioritas. Dengan menjaga keseimbangan, kita bisa tetap menikmati kopi tanpa rasa khawatir. Jadi, itu tadi beberapa tips dari pengalaman pribadiku. Kopi hitam tetap bisa jadi ritual harian yang menyenangkan, asalkan kita tahu cara menikmatinya dengan bijak. Bagaimana dengan kalian? Ada pengalaman unik soal kopi yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar. Aku tunggu cerita-cerita kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.